Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Silvi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yuli? Hadir, Bu. Bella? Ada, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Duduk di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum permintaan dan penawaran. Apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsep dari kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, yaitu permintaan. Apa kalian ingat apa pengertian dari permintaan? Tidak, Bu. Baik, Ibu jelaskan. Permintaan itu adalah barang atau jasa yang dimiliki konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Permintaan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada absolut dan yang kedua ada efektif. Kalau absolut itu disertai atau tidak disertai dengan kemampuan membeli. Kalau efektif itu disertai dengan kemampuan membeli. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kita lanjut. Kita lanjut ke hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan itu akan turun atau sebaliknya. Jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah permintaannya itu akan naik. Pada hukum permintaan itu berlaku asumsi yang disebut ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktornya itu tidak berubah. Contoh, ketika harga telepon semakin lama semakin murah, jumlah permintaan akan barang tersebut meningkat signifikan. Di sini ada gambar kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu kurva yang menghubungkan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y terhadap jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan memiliki gradien negatif. Di sini ada gambar kurva permintaan yaitu 5.000, 10.000, 15.000,
20.000, 25.000. Itu merupakan harga atau price. Sedangkan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kuantitas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Sekarang Ibu tanya, kenapa kalau kuantitasnya itu semakin banyak, harganya itu semakin murah? Ada yang bisa menjawab? Karena itu tidak langka, Bu. Semakin langka jumlah barang yang diminta, maka harganya itu akan semakin naik. Benar sekali jawaban dari Mbak Sylvie. Karena itu tidak langka. Semakin langka jumlah barang yang diminta itu, maka harganya itu semakin lama semakin naik. Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang. Harga barang atau jasa. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu berkurang atau sebaliknya. Pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang bila harganya itu tinggi. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Ketika COVID-19 terjadi, sebagian sektor ekonomi menurun kerjanya. Dampaknya itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, ada selera masyarakat. Terus ada kualitas barang. Contohnya itu di pasar, produk iPhone sudah dikenal memiliki kualitas yang tinggi. Meski harganya lebih mahal, tetap banyak peminatnya. Yang ketiga, ada harga barang lain. Sampai di sini, ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Baik. Sekarang kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran itu adalah selanjutnya kita akan kembali ke materi selanjutnya, yaitu penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah barang atau jasa yang bersedia diproduksi pada tingkat harga tertentu. Untuk membangun penawaran itu, kita membutuhkan sebuah asumsi yang disebut ceteris paribus. Terdapat dua macam penawaran, yaitu yang pertama ada penawaran perseroan atau individu. Penawaran perseroan yaitu penawaran yang datang dari seorang produsen terhadap suatu barang yang akan dijual ke konsumen. Yang kedua ada penawaran kolektif. Penawaran kolektif atau bersama, yaitu penawaran yang berasal dari produsen, kemudian akan menjual barang kebutuhan untuk konsumen. Hukum penawaran. Hukum penawaran itu berbunyi, jika harga naik, maka jumlah penawarannya itu akan naik. Atau sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah penawarannya itu akan ikut turun. Contohnya, ketika petani sedang panen raya, harga barang yang ditawarkan tersebut akan jatuh. Ini adalah gambar contoh dari kurva penawaran.
4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 9.000, dan 11.000 itu merupakan harga. Sedangkan yang 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 itu merupakan key atau kuantitas. Jika harga barang yang diminta itu turun, maka jumlah penawarannya itu akan turun, atau sebaliknya jika jumlah barang yang diminta itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan naik. Kurva penawaran yaitu kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran ini memiliki gradien positif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi membuat harga barang mahal. Jika tak banyak membeli barang harga tinggi, permintaannya itu akan merendah. Yang kedua ada teknologi. Dan yang ketiga ada harapan mendapatkan laba. Mayoritas produsen berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran apabila permintaan dari konsumen itu besar. Dan yang keempat ada faktor-faktor ekonomi. Contohnya, banjir bandang menyebabkan gagal panen padi. Akhirnya penawaran beras mengalami penurunan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ibu akan beri tugas pada siang hari ini, yaitu tugasnya itu berisi 4-5 orang per kelompok, mereview kembali dan ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mereview bersama-sama. Apa pengertian dari permintaan tadi? Permintaan adalah barang atau jasa yang dimiliki oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Ya, permintaan adalah harga barang atau jasa yang dimiliki oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Apa hukum dari bunyi permintaan tadi? Jika harga barang mengalami kenaikan, jumlah permintaan akan turun. Ya, bunyi hukum dari permintaan tadi adalah jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, atau sebaliknya. Jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Kurva penawaran itu memiliki gradien positif atau negatif? Ayo. Kurva permintaan itu memiliki gradien apa? Negatif. Ya, benar. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor permintaan. Sebutkan faktor-faktor apa saja dari faktor permintaan. Yang pertama ada harga barang, ada pendapatan masyarakat, ada selera masyarakat,
kualitas barang, dan harga barang lain. Sekarang kita membahas penawaran. Apa tadi pengertian dari penawaran? Barang atau jasa yang bersedia diproduksi pada tingkat harga tertentu, Bu. Ya, benar sekali. Bunyi hukum dari penawaran. Ada yang tahu? Jika harga naik, maka jumlah penawaran akan naik. Ya, hukum penawaran adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu mengalami kenaikan. Dan jika harga barang turun, maka harga barang yang ditawarkan itu akan ikut turun. Selanjutnya ke kurva penawaran. Kurva penawaran ini memiliki gradien apa? Positif atau negatif? Positif, Bu. Ya, kurva penawaran ini memiliki gradien positif. Selanjutnya, faktor-faktor penawaran. Tadi apa saja? Meliputi apa saja? Biaya produksi, Ya, biaya produksi. teknologi, Benar. Pajak, Ya, saingan produsen, dan faktor alam, Bu. ya benar sekali. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan jangan malas-malasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.